Nah, sebetulnya ini konsep ini sudah dijelaskan ya di buku-buku sebelumnya, namun saya ambil dari penelitian yang berkaitan dengan KSM. Seperti yang menulis siapa? Inilah Bang Brenda bisa di sharing dan Facebook. Kebetulan di sini adalah artikel yang lumayan baru, yaitu tahun 2024. Kemudian kita akan lihat di sini ada alasan-alasan kenapa ini penting ya. Kita lihat dari mulai latar belakang dan terakhir adalah implikasi dan kesimpulan. Kita lihat satu-satu mulai latar belakang. Ternyata di sini untuk secara rasionalitas bahwa ada akar permasalahan. Nah di sini apabila nominasa kalian nanti buat dalam bentuk mata belakang skripsi dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan karya ilmiah, maka pokok permasalahan inilah yang harus selalu kita menekan. Misalnya ini, Nabila mau menulis tentang Yogyakarta berkaitan dengan wisatawan. Misalnya ya, jangan itu wisatawan, tetapi justru ke permasalahannya apa, kenapa kok loyalitas wisatawan harus diganti. Nah ini juga sama permasalahan kenapa ini timbulnya hospitable service mindset ini adalah pertama adalah esensi dari hospitality. Jadi kalau misalkan kita hanya berbicara tentang hospitality, maka esensinya kurang, begitu ya. Dan kemudian definisi, kemudian apa yang harus dipraktikkan, tentu saja dengan menggunakan kata hospitality dirasa kurang. Kenapa? Karena dari beberapa hotel yang ada di Amerika maupun di Eropa, mereka tuh menyadari bahwa untuk karyawan yang tidak menggunakan hospitable ya itu kurang mantap. Jadi perlu adanya suatu penelitian atau misalkan ya untuk membangun sebuah konsep hospitable service mindset yang nanti akan diterapkan oleh para pengelola hotel. Jadi khususnya hotel. Tapi ini bisa diterapkan juga untuk di beberapa perumahan. Kemudian industri terlalu fokus pada standar layanan dan efisiensi. Jadi kalau standar layanan itu masuknya ke servis. Padahal sebetulnya sama kalau kita dibandingkan misalkan dengan omotenasi di Jepang, ternyata kalau hanya berdasarkan kepada servis, layanan itu kaku. Jadi di sini apa yang harus diperbaiki tentang hakikatnya. Kayak misalnya begini ya, pada saat kita mengenal servis mindset saja, service mindset saja, maka seolah ada satu paksaan, gitu kan ya, benar nggak sih? Nah, jangan sampai pada saat kita melayani tamu karena terpaksa, maka disitulah esensi hospitable-nya harus muncul, begitu ya. Nah, kesenjangan apa, kemudian yang dicari tamu dan apa yang dapat diberikan karyawan. Ini persis yang disebut dengan yang namanya 5 intelijensi ya, yang sudah kita ketahui. Jadi Jepang itu dari dulu selalu memikirkan bahwa apa yang akan dicari oleh tamu, dan kemudian kita sebagai karyawan atau sebagai pengelola hotel harus tahu juga apa yang akan diberikan kepada tamu. Kenapa? Karena bukan istilahnya kita misalkan karyawan hotel adalah pelayan, bukan. Pelayan yang artinya bisa disuruh-suruh, bukan. Tetapi dari awal pun begitu ada tamu, si pengelola hotel atau karyawan hotel sudah paham bahwa tugas kita adalah memberikan sesuatu untuk tamu. Gitu. Jangan terpaksa, gitu ya. Nah, hal tersebut tentunya kita harus menggali apa sih yang harus kita ketahui tentang esensi hospitable tersebut. Kemudian kita lihat tujuan penelitian ya dari permasalahan, maka mengkonseptualisasikan hospitable service mindset yang HSM dari perspektif pendidik hospitality. Nah, di sini saya rasa kenapa harus pendidik hospitality, karena yang saya rasa dan saya pernah pelajari di Jepang, orang yang belum terjun ke dunia hospitality, contohnya adalah di Chanoyu ya, bagaimana cara untuk memberikan jamuan teh terhadap tamu, ternyata itu tidak semudah seperti yang kita lihat. Oh, ternyata hanya prosedur tentang Chanoyu, tentang praktek menjamu tamu dengan minum teh, bukan itu. Sama halnya dengan di Yogyakarta di Patehan. Kalau kita bisa pergi ke keraton, di situ kan ada Patehan yang selalu pagi-pagi diantar, kemudian
dikembalikan tadi ke gedung Fatihah. Saya tanya kepada abdi dalam, ternyata ada beberapa aturan yang memang itu harus dijalankan. Contoh kecilnya adalah air yang tidak boleh sembarang diambil. Misalnya kita ambil air yang ini aqua, kemudian nanti kita membuat airnya di sana dengan menggunakan aqua, itu tidak bisa. Kenapa? Karena harus khusus dengan menggunakan air sumur yang ada di gedung Fatihah. Sebetulnya kan bisa saja diganti saja dengan air aqua. Kenapa tidak mau? Karena itu tadi esensi hospitable-nya kuat sekali. Sama halnya pada saat saya waktu di Jepang menyajikan teh secara campur, ada vakum-vakum yang sebetulnya bukan hanya aturan tetapi dari hati. Bagaimana caranya supaya si tamu merasa nyaman, gitu ya. Kemudian mengeksplorasi dimensi hospitableness dalam konteks komersial. Nah ini sebetulnya ada yang disebut dengan hospitality tradisional, yang itu lahir secara murni dari dalam hati, kemudian dari karakteristik suatu daerah. Tidak mungkin itu disebut dalam bentuk komersial, karena memang itu adalah sesuatu yang harus timbul dari niatan yang paling dalam. Nah, tetapi di sini pengelola hotel tersebut, kemudian pendidik dari hospitality ingin menggabungkan dari hati yang murni tersebut ke dalam sesuatu yang berkaitan dengan konteks komersial, gitu ya. Jadi dimensi hospitableness ini adalah tujuannya untuk konteks komersial. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang hospitable. Nah, nanti ada turunannya dari kompetensi itu yang disebut dengan intelijensi yang 5. Kemudian melibatkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan kurikulum pendidikan hospitality. Nah, disinilah kenapa seorang peneliti itu penting bagi dunia akademis, karena tanpa ada penelitian maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang baru. Nah, saya sangat kagum sekali sama penulis ini. Kenapa? Karena ternyata kalau misalkan kita tarik benang merahnya nyambung dengan Jepang. Kalau Jepang kan dari dulu aja ya secara omotenasi. Omotenasi itu sama-samanya dengan apa? Ya kalau di kita tuh di Indonesia selalu bilangnya hospitality, padahal tidak hanya sekedar hospitality, lebih dari hospitality, gitu ya. Nah, kemudian apa itu HSN? Jadi ingat, kalau kita berbicara tentang hospital service mindset, maka inilah ya, kalau mau dipanjangkan sebuah jenis mindset layanan yang bersatu kemudian layanan dengan hospitableness dalam konteks hospitality komersial, sehingga memungkinkan penyampaian layanan secara hospitable. Kalau ada hospitableness-nya ya. Nah, kemudian kita lihat hospitableness itu adalah esensi inti. Contohnya adalah tentang kepedulian tulus, kemudian kehangatan dan altruisme, yang kemudian ada pemberian layanan, pelaksanaan teknis tugas-tugas hospitality, physical service, dan HSM adalah mindset yang melibatkan keduanya bersatu layanan dengan hospitableness. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Mari kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada metode penelitian. Nah, nanti setelah kita mengetahui di bab 1 itu adalah tentang permasalahan dan tujuan, itu pokok utama. Kita mempunyai permasalahan apa di dalam hospitableness, misalnya ya di Jogja. Kenapa perlu hospitableness? Nah, itu adalah digali dari permasalahan. Setelah menemukan permasalahan, baru kita buatkan dalam bentuk tujuannya. Setelah kita lihat, ternyata pada saat kita membongkar sebuah permasalahan, perlu suatu cara-caranya di dalam karya ilmiah disebut dengan metode penelitian. Nah, sama, walaupun sebenarnya hanya sebuah hospitableness, tapi tetap harus menggunakan metode penelitian. Nah, ini karena memang kita belum belajar ya. Nah, ini ada yang disebut dengan paradigmanya, kemudian ada metodenya apa, kemudian ada partisipan, ya, kemudian ada pengumpulan data, ada volume data, dan analisis. Nah, di sini kita lihat, ini ya, ada wawancara semi terstruktur. Nanti kita belajar tentang jenis-jenis dari wawancara. Ada dengan partisipan. Ini partisipan di sini bisa menggunakan populasi sampel. Kemudian ada pengumpulan data.
Pengumpulan datanya biasanya menggunakan apa sebelum dikumpulkan? Nah ini volume data kita masukkan ke mana? Ke aplikasi untuk kualitatif yang disebut dengan apa? NVivo misalnya begitu. Jadi begitu kita masukkan ke NVivo, ternyata kata-kata yang berkaitan dengan hospital bonus itu sebegitu banyaknya. Bayangkan ini ada berapa kata, ya kan? Bagaimana coba pada saat kita misalkan memikirkan tentang metode ini, dari mana ya sampai dapat kata-kata sebanyak itu? Nah, kenapa saya selalu bilang bahwa kualitatif jangan disepelekan? Terbukti sekarang ya cutting kalian ternyata apa? Yang kualitatif sangat-sangat lakukan gitu ya, karena jangan disepelekan. Ini loh kata-kata kemudian diolah menggunakan NVivo. Nah saya pun ingin mencoba untuk melakukan penelitian dengan kalian khusus yang berkaitan dengan hospital wellness Yogyakarta. Nanti untuk yang ikut ke magang yang 2 semester, kira-kira bisa nggak sih menggali hospital wellness? Tapi dikaitkan dengan yang di Yogyakarta misalnya ya. Di sini juga sama. Ternyata kalau partisipannya banyak sekali dari beberapa negara, ya pantaslah. Kenapa kok banyak negara yang diambil untuk partisipan? Kenapa? Karena kalau misalnya satu negara itu sulit, terlalu satu arah. Misalnya Indonesia, kebayang nggak hospital service mindset Indonesia seperti apa? Bingung ya? Ya kan? Nah makanya sebetulnya bukan hal yang sepele, menurut saya bukan hal yang sepele tentang pelayanan. Karena biasanya kita terpaku dengan aturan-aturan yang disebut dengan service quality. Itu kan sebenarnya terpaku dengan aturan. Nah yang disebut hospital wellness itu bukan ke situ ya. Jadi ternyata di sini menggunakan metode penelitiannya kualitatif katanya ya, supaya lebih dalam bagaimana mengetahui tentang HSM tersebut. Nah, kemudian setelah digalinya kan menggunakan apa tadi? Kata misalnya aplikasinya NVivo misalnya ya yang paling akurat kan. Ternyata keluar yang disebut dimensi hospital wellness ada beberapa hot seat, kemudian inklusif koneksi bermakna itu kemarin apa? Masih ingat kan? Kayak bahasa Inggrisnya apa? Meaningful connection gitu. Terima kasih. Oke, nanti saya kasih permen. Oke, kalau untuk yang ketiga pengalaman yang berkesan kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Ada kata apa pengalamannya? Pengalaman sih, memorable, ya kan? Terus inklusivitas, udah tahu ya, altruisme dan kenyamanan. Ya. Jadi ada beberapa yang dimensi hospital wellness. Nah tapi silakan dari 6 ini kira-kira yang paling dominan harus ada, maksudnya di sini mendominasi dari 6, kira-kira yang paling penting apa? Kemarin sudah dijelaskan apa coba? Pedulian ya. Jadi sebetulnya yang namanya HSM itu adalah kepedulian. Nah, inklusivitas ini toleransi tanpa menghakimi pemahaman. Nah, ini budaya atau yang sekarang micro credential yang harus dimiliki oleh kurikulum setiap prodi. Kenapa? Karena harus bisa memahami apa perbedaan budaya. Nah, misalnya nih, siapa Ferdi, kalau mau ke Jepang mau tidak mau harus tahu tentang budaya Jepang. Kalau mau ke Sumedang, ke Jawa Barat pun sama, harus tahu tentang budaya. Dan disinilah inklusivitas perlu ada. Kan kadang-kadang gini, pada saat kita misalkan menjelaskan sesuatu, saat itu orang itu kan biasanya nggak terima ya. Makanya dia selalu ada miskomunikasi. Tetapi kalau kita pelajari sebelumnya tentang budaya setempat, maka lebih enak. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan dari 4 golongan yang mau ke Jepang itu ternyata mereka yang bisa berhasil di Jepang karena sudah mengetahui budaya.
bukan sekadar mencari uang, betul nggak? Atau misalkan desakan dari orang tua. Tetapi orang yang memahami budaya biasanya lebih berhasil. Kemudian untuk koneksi bermakna juga sama. Menurut saya di sini adalah perlu komunikasi dengan menggunakan bahasa. Maka dari itu karena globalisasi mau tidak mau, kalau minasan kalian mau betul-betul sukses gunakan bahasa asing, ya minimal bahasa Inggris. Kalau bisa tambah lagi dengan bahasa asing lainnya. Nah, ini altruisme menurut saya kepedulian ini sangat kuat ya di benak kita pada saat misalnya mau membangun hospitableness. Kenapa? Karena yang namanya kepedulian itu tidak bisa secara instan. Betul nggak? Kepedulian itu contohnya gimana? Tanggap ya Isan itu udah dibilangin sama saya, misalnya Ican, mana nih laptopnya ada. Kan itu tuh bentuk kepedulian saya kepada Ican, bahwa kalau misalkan mengerjakan sendiri dan hanya melihat itu beda. Nah, orang kalau misalnya tidak tanggap ya dibiarkan saja, saking sayang sama Ican, ya Can, itu enggak. Tapi kalau saya nggak peduli, biarin aja, ya sudah ada, aku nggak akan. Kenapa? Nggak punya laptop, ya sudah beli saja. Nah, gimana caranya supaya semua kebagian? Makanya pindah ke lab. Padahal sebetulnya nggak usah pakai lab. Dikarenakan ada mahasiswa yang selalu tidak bawa laptop, peduli di saya, maka saya pindahkan ke lab. Kemudian tahun depan pun, semester depan ya, metode penelitian yang biasanya di lab maka masuk ke lab. Gitu. Ya walaupun nanti misalnya SEMPLS ternyata tidak ada di sana, ya sudah, bagaimana caranya supaya kalian tetap belajar hanya menggunakan satu aplikasi di laptop saya, gitu ya. Yang penting kan kamu utama. Nanti beli sendiri silahkan di rumah. Yang penting satu hal, bahwa Ican harus aktif karena cuma ini doang, ya kan? Itu saking pedulinya. Nah, nanti juga Ican sama Can, ke saya harus peduli, belajar peduli ya. Lah, itu senseinya, dosennya selalu memperhatikan saya. Wah, saya juga harus peduli dong sama senseinya. Misalnya sensei bawa ini bawa barang berat, ayo tolong dong. Nggak langsung ngomong tolong dong, tapi langsung Ican, saya mau kan ya, kalau dalam masjid ini masih masyarakat langsung. Nah, jadi antara gerakan bibir yaitu dalam bentuk bahasa dan kemudian gerakan tubuh itu harus nyambung. Nah, itu pentingnya tuh. Kenapa? Di Jepang kan yang sendiri, bahwa mereka tidak belajar di SD itu tidak belajar hal yang sulit, tetapi yang penting adalah attitude karakternya dulu. Nah, ini sebenarnya gampang. Nah, ini sudah ini bukan orang Jepang yang menciptakan HSN itu adalah bukan orang Jepang, tapi sudah saya tayangkan siapa saja yang menciptakan HSN. Ternyata dari di Jepang sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau nggak salah dari zaman Edo juga sudah ada. Nah, kemudian ini sudah kita lihat berikutnya adalah berkaitan dengan ini. Ican ternyata pengen memang itu ada di dalam diri Ican. Nah, ada sesuatu yang si Manfreda dan teman-teman merumuskan supaya bisa mendapatkan 6 tersebut, dimensi hospitality tersebut, maka dibangunlah kecerdasan dan kompetensi. Gitu. Ya, berarti ya. Mana yang paling sulit? Coba saya ingin tahu. Mana yang paling sulit? Menurut tadi mana yang paling sulit? Emosional. Oke. Emosional. Kalau emosional itu memang mengenali emosi orang lain, kesadaran diri dan manajemen emosi, kepuasan diri dari menjamu orang lain. Siapa yang pernah puas kalau sudah menjamu orang lain? Ada loh. Tipikal orang kan beda-beda ya. Ada yang memang pengennya itu menjamu terus. Ada yang memang istilahnya aku cukup mengenal emosi orang lain saja deh. Kan itu kaitannya dengan emosional semua. Kesadaran diri. Nah, ini kesadaran diri berkaitan dengan bagaimana seseorang. Jadi kita tuh bisa menempatkan diri kita berada di mana pada saat kita berada di lingkungan
istilahnya tidak dikenal. Harus bisa menempatkan diri, itu paling sulit loh. Betul nggak? Coba misalnya atau Grace mau pergi ke satu tempat yang betul-betul belum dikenal, kira-kira bagaimana untuk mengelola emosi? Satu, gimana supaya tidak gugup, itu kan ya? Iya kan? Presentasi aja gimana caranya supaya tidak gugup? Kayak kemarin siapa namanya yang digali sama kayak gitu kan? Gimana tuh waktu di PKM di Tama ya? Oh Tama kan? Tama gugup. Nah itu pengendalian emosinya belum bisa. Kenapa? Orang spontanitas disuruh bicara susah. Nah Gaby kenapa bisa langsung spontan seperti itu? Dikarenakan sudah ada pengendalian. Tapi yang jelas cuma tidak hanya sebatas pengendalian secara emosional. Saya rasa ini kinestetik juga penting. Kemudian kecerdasan linguistik juga penting. Tidak tiba-tiba saja langsung bisa. Kecerdasan emosinya sudah bagus, tapi didukung oleh linguistik kinestetik. Begitu ya. Nah, ini makanya kalau pada saat misalnya kita belajar hal yang berkaitan dengan hospitable atau hospitality lah yang kita tahu. Jangan seolah hanya bisa senyum. Kalau di Jepang senyum aja udah diatur. Ininya agak ditarik ke atas sedikit. Itu dipelajari terus. Karena kenapa harus dipelajari? Di sini orang Jepang kan kaku. Indonesia itu terkenal dengan bawaan dari lahirnya sudah ramah. Begitu kan kita senyum kan orang Indonesia ya, kecuali di sini sampai nggak kelihatan tadi makan siang dengan saya nggak kelihatan. Itu loh singgi kinestetiknya dipelajari, linguistiknya dipelajari kalau betul-betul kita tuh mau di tahapan yang paling istilahnya paling top. Karena hospitable service mindset sudah sampai ke sana, insya Allah dia tuh bisa beradaptasi dimanapun. Tapi yang itu tadi ternyata dibangun oleh kecerdasan dan kompetensi yang begitu lumayan sulit, terutama bahasa. Ya kan? Kinestetik itu apa sih? Ingat, bahasa tubuh setiap negara kan beda. Jangan sampai misalkan kita melakukan sesuatu misalnya kan Jepang tuh saya kan gimana saya kan, Jepang apa? Saya. Watashi ada sini. Ya kan? Dikirain watashi, terus saya bilang hidung saya padahal sebenarnya menuju saya. Nah itu disebut kinestetik. Ya kan? Kemudian salam. Orang Jepang cukup begini ya kan? Orang Sunda gimana Sunda? Kalau Sunda salaman bagaimana? Kan gini kan ya? Ini kalau Jawa kan kayak gini ya. Bagaimana Jawa? Salam gini. Kalau nggak pernah salam, orang di sini yang orang Jogja ada asli Can gimana? Can nggak pernah tahu ini kalian. Tata krama itu maksudnya tahu? Salaman yang bagus ala Jawa bagaimana? Oh gitu. Kamu agak dia. Dua. Ini loh. Oh ternyata sama dong ya. Sunda juga gitu. Kalau di sana Medan apa gitu? Oh bisa keluar. Tapi nggak ke noise ya. Salaman gitu. Nah oh gitu ya. Itu biasanya ada beberapa yang seperti itu. Kalau Sadul mana? Mana suku? Oh iya, gimana mana suku? Salaman sama Sabila gimana? Salam biasa, sama ya. Oke, jadi menurut kalian dari semua dari kecerdasan yang ada 5 ini, kira-kira mana yang paling sulit? Tadi katanya Bibi emosi karena sudah besar tentang linguistik dan kecerdasan. Nah kecerdasan budaya itu menurut saya juga sama. Ya susah. Ternyata untuk dapat yang tadi dimensi hospitableness ini dulu yang harus dipersiapkan. Gitu ya. Jangan lupa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi kecerdasan secara emosional, kemudian tentang hospitality, nah itu di hospitality. Ingat ya, pada saat kalian mulai
dan gairah untuk memberikan pelayanan. Orang bisa kamu melayani dalam keadaan yang sakit perut, terus apa lagi? Misalnya, mas, aduh lapar, ini boro-boro bagian sini bilang mas, aduh, ya kan ada itu, nggak bisa. Orang yang misalnya bekerja di bidang pelayanan, yang mau tidak mau untuk kecerdasan ini harus ada semua. Gitu ya. Saya pernah bilang bahwa ke mahasiswa yang berbahasa Jepang ya, kalian misalnya dinilai baik buruknya orang Jepang kan bukan dari masalah ibadahnya, tetapi penggunaan bahasa. Jadi tutur katanya bagaimana? Di percakapan tulus yang tidak terskrip memang iya, karena bahasa Indonesia. Karena nggak ada patokannya belum maksimal di bahasa Indonesia. Tapi kalau Jepang kan sudah ada. Kalau misalnya ingin tingkatannya lebih tinggi yang disebut dengan soukei misalnya, itu ada pakai misalnya kata kerja ya untuk kurimas mengirim. Saya mau mengirim ini dalam artian saya berbicara kepada orang yang lebih tinggi dari saya tingkatannya, maka pakai kurisimas. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada patokannya. Coba saya mau mengirim ini kepada beliau, gimana coba yang harusnya? Sama saja mengirim semua, itu enggak? Mengirim sama pacar juga sama ya. Dari Sandul ke Samila juga sama. Dari sini ke Amel juga sama gitu. Nah sini ke saya juga mengirim ya. Saya ke sini juga mengirim. Gitu. Guru, kalau ke teman kan dipanggil guru, gimana soal guru? Gitu kan, ke teman pun gitu aja. Kayak makan taberu, ngajak makan taberu. Ngajak makan, ya kan? Kalau saya misalkan ke yang lebih tinggi tingkatannya, omisi agari masker namanya, itu beda. Kalau taberu, kalau Jepang telinganya sakit, nah itu adalah tentang apa namanya itu linguistik, kecerdasan linguistik. Yang artinya pasti kalau linguistiknya salah, emosionalnya terganggu, begitu. Sudah emosional terganggu berarti tidak tentang budayanya nggak paham, tidak akan tercipta hospitality, nah gitu. Jadi selalu berkaitan ingat ya. Saya rasa hal-hal tersebut bisa dipraktikkan sehari-hari sehingga pada saat kita belajar tentang hospitality baru sadar oh ternyata bahasa itu penting sekali. Mulai dari hal-hal kecil dari bahasa Indonesia dulu ya. Nah iya, ini gerakan HSM yang sudah dijelaskan tentang ini apa namanya lapisan yang terdalam dari hospitality. Sebenarnya kalau di dalam apa namanya Jepang, di dalam teori Jepang ini lihatnya yang ini tuh termasuk ke moral sebetulnya. Kemudian membentuk hospitableness, kemudian dijadikan sebuah pola pikir menjadi hospitable service mindset. Kemudian pemberian layanan yang hospitable itu dalam service dan terakhir hospitality. Dan jangan lupa untuk membentuk kepada ini harus didukung oleh 5 kecerdasan, jangan lupa ya. Oke, kemudian kita lihat lagi, nah implikasi dan kontribusi tentu saja ini jadi mindset layanan baru. Kemudian ini inti dari hospitality, bukan lapisan terluar ingatnya, tapi justru di dalamnya ada apa? Dari hospitality di dalamnya ada apa? Nah, itu yang harus dipelajari. Kemudian ada 6 dimensi, ada inklusivitas identifikasi sebagai dimensi baru yang belum ada dalam literatur sebelumnya. Jadi inilah yang disebut novelty dari Malfreda itu adalah ini. Dulu tidak ada inklusivitas. Kemudian kecerdasan kinestetik ditambahkan sebagai seperangkat kompetensi yang belum banyak dieksplorasi. Nah ini kinestetik itu kenapa sih? Karena setiap negara itu berbeda sekali. Coba saja Jepang juga kan ada Shinbyosho. Jadi ada yang bumbunya itu kan ojigi bermacam-macam. Di kita juga kan nanti bagaimana ya salamannya gitu. Tidak berbeda dan begitu. Kan praktisnya bagaimana? Ini ada yang disebut dengan skala hospitableness ya. Kemudian bagaimana mendorong program penelitian dan sebagainya. Kemudian ada mengembangkan pedagogis, juga menggeser pendidikan dari pendidikan layanan vokasional menuju tuan rumah sejati. Jadi di situ bisa dipraktekkan ke mana? Ke berbagai industri
jasa, ya, bukan hanya sekedar dipraktekkan dalam dunia pendidikan atau hanya digunakan oleh para peneliti. Karena memang ini adalah istilahnya harus diterapkan. Oke, ini ya poin-poin utamanya. Tentu saja di sini ada beberapa ya yang bisa nanti kalian pelajari sendiri. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan poin utama, boleh ditanyakan lewat WhatsApp ya, chat ke saya, silakan ya. Yang jelas bahwa ini saya rasa menjadi menurut saya pegangan untuk bisa melayani dengan maksimal gitu. Sadar, oh ya, saya harus memperbaiki dari segi apa gitu ya. Yuk silakan, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Tidak ada? Ada? Misalnya saya balik tanya nih, Ican, biar Ican semangat. Kalau misalnya Ican membuat sebuah layanan gitu, yang berkaitan dengan hospitable service mindset, yang mau didahulukan dimensi mana? Ya. Dimensi mana? Kan tadi itu ada berapa dimensinya? 6. Kira-kira yang mau didahulukan yang mana? Hah? Nomor 2 apa? Nomor 2 apa coba? Dimensi apa coba? Hah? Koneksi pengalaman. Oh, yang sini ya. Oke, kata ini yang nomor 3. Pengalaman yang berkesan. Oh, itu Ican ya. Nanti pas pas ujian karena kita lisan pasti saya akan tanyakan kenapa. Kemudian satu orang silakan. Ya, oke. Mas apa? Koneksi gimana? Oke. Harus benar, harus belajar sini itu. Buat ya, mau sebagai tamu mau sebagai hostnya. Tamu, oke. Tamu udah banyak yang disuguhin ya. Terus, oke. Inklusivitas, karena ini juga kebaruan, konversi. Oke. Berikut kenyamanan, ya. Altruism. Contohnya sudah satu. Kan sekarang sudah berkesan ya. Oke, nanti tinggal di sharing sama teman. Oke, jadi terkait dengan pilihannya, saya akan tadi di ujian akhir semester karena kita lisan ya. Tolong siapkan bahasa Indonesianya karena memang di kita di dalam bahasa Indonesia belum maksimal, jadi belum ada aturan khusus kapan misalnya kita melayani tamu, saat datang tamu dan sebagainya, belum ada kalimat-kalimat khusus. Ya, sekian dulu dari saya, nanti kita lanjutkan bertemu di jadwal luas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.